Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Dan alhamdulillah tanpa terasa pada kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-21, yaitu mengenai bacaan panjang yang disebut dengan mad badal. Secara istilah, mad badal terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah mad, seperti biasa artinya panjang. Kemudian kata yang kedua adalah badal yang artinya adalah ganti. Jadi mad badal adalah bacaan panjang yang disebabkan karena ganti. Nah, apa yang diganti kita akan lihat pada materi yang dijelaskan selanjutnya. Nah, definisi mad badal adalah hamzah bertemu dengan huruf mad. Hamzah bertemu dengan huruf mad yang mana huruf mad tersebut merupakan pengganti dari huruf hamzah. Ya, hamzah bertemu dengan huruf mad di mana huruf mad tersebut merupakan pengganti dari huruf hamzah yang kedua maksudnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus dipanjangkan dua harokat atau satu ayunan. Jadi sekali lagi mad badal cara membacanya dipanjangkan dua harokat atau satu ayunan. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Jadi bacaan yang ini amanu. A ini adalah hamzah bertemu dengan huruf mad. Mana huruf madnya ini? Alif ini. Hamzah bertemu dengan huruf mad di mana huruf mad ini sebenarnya sebagai pengganti dari huruf hamzah yang kedua. Kita lihat pada sisi kiri di mana amanu ini sebenarnya berasal dari kata ini amanu, di mana alifnya ini, huruf mad ini sebagai pengganti dari huruf hamzah yang kedua. Mana ini huruf hamzah yang kedua. Sehingga ini tidak dibaca amanu, ini harus dibaca menjadi amanu. Nah, mana yang disebut dengan mad badal? Yang disebut dengan mad badal ini Nah, ini adalah bacaan mad badal di mana bacaan mad badal itu didefinisikan apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di mana huruf madnya ini sebagai pengganti dari huruf hamzah yang kedua. Mana huruf hamzah kedua yang ini? Nah, adapun bacaan-bacaan, contoh-contoh bacaan mad badal ini bisa kita lihat di sini. Ya, huruf madnya ada 3, bisa dibaca seperti ini. Ini hamzah bertemu dengan alif, di mana alifnya ini adalah pengganti dari huruf hamzah yang kedua. Kemudian kalau ini ya, hamzah yang pertama ini bertemu dengan huruf mad ya kalau kasroh. Ya, kalau hamzahnya berharokat kasroh, maka huruf madnya ya ini merupakan pengganti dari huruf hamzah yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga ini ini hamzah yang pertama, hamzah ini bertemu dengan huruf mad. Mana huruf madnya? Waw ini, di mana huruf waw ini adalah pengganti dari hamzah yang kedua, sehingga tidak dibaca tapi ini tidak dibaca tapi tidak dibaca tapi ya. Nah, itu pengertian dan contoh huruf-huruf yang dibaca dengan bacaan
bacaan mad badal. Kita akan lihat beberapa contoh bacaan mad badal di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sebenarnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca 5 contoh penggalan ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung bacaan tajwid mad badal. Contoh yang pertama, perhatikan para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita tebak mana bacaan mad badal yang ada di dalam penggalan ayat Al-Quran ini. Saya akan membacanya 2 kali, kemudian nanti bisa kita lihat mana yang disebut dengan mad badal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. Mari kita perhatikan para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mana bacaan mad badal di dalam potongan ayat yang saya baca tadi. Kalau kita lihat, yang pertama harus kita kenali dulu hamzah, di mana di belakang hamzah kita lihat apakah ada huruf mad atau tidak. Di sini ada bacaan hamzah di sini, dan setelahnya ada huruf mad ini, alif ini. Ini bisa dipastikan dia disebut sebagai mad badal. Jadi huruf khususnya itu para sahabat sekalian harus diawali dengan hamzah. Hamzah di belakangnya setelahnya itu ada huruf mad. Nah, kalau fathah, ya hamzah yang berharokat fathah diikuti dengan alif. Kalau hamzah yang berharokat kasrah, huruf madnya adalah ya. Hamzah yang berharokat dhammah diikuti dengan huruf mad berharokat waw. Sehingga kalau di bacaan ini yang disebut dengan mad badal adalah a dibaca 2 harokat atau 1 ayunan. Mudah sekali para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sekarang contoh ayat yang kedua. Contoh bacaan mad badal di potongan ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik para sahabat sekalian. Bal huwa Qur'anum Majid. Saya ulang. Bal huwa Qur'anum Majid. Mari kita lihat bersama-sama para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mana kira-kira bacaan mad badal di dalam potongan ayat yang saya baca barusan. Kita lihat apakah ada huruf hamzah di situ. Hamzahnya adalah ini dan berharokat fathah diikuti dengan huruf mad. Dalam hal ini huruf madnya adalah alif. Sehingga tepat kalau bacaan a di dalam potongan ayat ini disebut sebagai mad badal. Sehingga cara membacanya cukup dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Bal huwa Qur'anum Majid. Ya, saya ulang. Bal huwa Qur'anum Majid. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Nah, perhatikan para sahabat sekalian, saya akan membaca sekali lagi. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Perhatikan para sahabat sekalian, kita lihat di sini apakah ada huruf hamzah di dalam lafaz ini. Perhatikan
ada huruf hamzah di sini ya, jadi di atasnya lam alif. Nah, kalau dia terletak di tengah ini artinya setelah hamzah ini ada alifnya. Jadi dibaca panjang. Sehingga hamzah berharokat fathah bertemu dengan huruf mat. Mana matnya? Alif. Lam alif itu adalah gabungan dari huruf lam dan alif ya. Berarti hamzahnya ini termasuk bacaan mad badal karena ada hamzah berharokat fathah diikuti alif, jadi lam alif. Alifnya itu adalah huruf mad, di mana huruf madnya itu sebagai pengganti huruf hamzah yang kedua. Sehingga pada lafadz ini harus dibaca panjang 2 harokat A-nya. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Di ayun akhirah dibaca panjang 2 harokat. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, nah ini kita akan melihat contoh yang keempat. Nanti apakah ada bacaan mad badal dalam bentuk yang lain? Bisa kita lihat di sini. Wa yazdada alladhina amanu imana. Ya, perhatikan baik-baik para sahabat sekalian. Wa yazdada alladhina amanu imana. Kita akan lihat mana bacaan mad badal dari lafadz yang saya baca tadi. Kita lihat di sini ada hamzah bertemu dengan alif. Jelas ini dibaca mad badal. Kemudian ada hamzah berharokat kasroh i. Nah, ini bertemu dengan ya, di mana huruf ya-nya ini adalah huruf ya-nya, huruf madnya ini merupakan pengganti dari huruf hamzah yang kedua. Sehingga cara membacanya ima, ya, bukan i tapi imana. Baik para sahabat sekalian, di sini ada 2 bacaan mad badal. Yang pertama adalah a, ini sama i. Nah, itu ya. Itu adalah contoh bacaan mad badal di dalam potongan ayat ini. Sehingga bisa kita lihat di sini, saya akan ulang membacanya. Wa yazdada alladhina amanu imana. Kita lihat para sahabat sekalian di contoh yang terakhir, yang kelima, kita bisa lihat penggalan ayatnya. Sekali lagi saya akan membaca, nanti para sahabat sekalian bisa mengenali mana bacaan mad badal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke para sahabat sekalian, kita perhatikan baik-baik di dalam lafadz yang saya baca, penggalan ayat Al-Quran ini. Di sini bisa kita lihat ada hamzah berharokat dhammah u, dan di belakangnya setelahnya ada huruf mad yaitu waw. Sehingga tepatlah kalau lafadz ini dibaca mad badal. Karena ada huruf mad di sini ada huruf hamzah berharokat dhammah bertemu dengan huruf mad yaitu waw, di mana huruf mad ini sebagai pengganti hamzah yang kedua. Sehingga membacanya cukup diayun 1 ayunan atau dipanjangkan 2 harokat. Utiya. Sehingga dibaca fa amma man utiya kitabahu biyaminih.
Mudah sekali bukan para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Satu lagi bacaan tajwid sudah kita pahami dan kita bahas pada materi kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga bacaan tajwid kita semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari. Terima kasih para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukron kathiron ila liqa. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share materi ini kepada teman-teman, sahabat, tetangga, handai taulan kita. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari materi ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.